Kenapa Tuhan kok bisa melihat pribadi Tuhan yang lain gitu ya. Ya itu, terima kasih. Karena ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga ya. Terima kasih, itu saja pertanyaan dulu. Oke, langsung. Kenapa Tuhan bisa melihat pribadi Tuhan yang lain? Jawabannya adalah karena Tuhan itu pada hakikatnya adalah roh. Lalu kenapa ada pribadi Tuhan yang lain? Karena Tuhan membentuk dari dirinya, yaitu roh dan firman-Nya, menjadi pribadi, menjadi manusia kudus, yaitu yang disebut anak Allah. Anak artinya adalah berasal dari Allah, yaitu Yesus. Jadi secara rohani, Tuhan orang Kristen itu hanya ada satu, yaitu satu-satunya Allah yang benar. Itu bisa kita lihat dalam kitab Injil Yohanes 17 ayat 3. Jadi, kenapa jadi ada Allah Tritunggal? Itu dalam keadaannya sebagai manusia atau sebagai pribadi. Tetapi secara rohani, Allah Kristen itu hanya satu. Baik menurut kitab PL maupun menurut kitab PB. Menurut kitab PL bisa kita selidiki dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan bisa juga kita lihat dalam kitab Injil Markus 12 ayatnya yang ke-29. Jadi, baik melalui kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Tuhan orang Kristen itu secara rohani adalah satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi, sesuai kitab Injil dan Taurat yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan itu hanya satu. Karena Tuhan itu adalah roh adanya. Dia satu, namun dia tidak terbatas. Itulah sebabnya manusia tidak dapat memikirkan tentang Tuhan dengan baik dan benar. Dan untuk bisa hidup kekal bersama Tuhan di surga, kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Karena Bapa artinya adalah secara rohani, yaitu sumber dari semua yang ada. Jadi Yesus mengajarkan melalui kitab Injil Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus yang telah menjadi manusia itu mengatakan kepada Bapa dalam keadaannya sebagai anak, bahwa Bapa itu harus dikenal semua orang yang mau hidup kekal sebagai satu-satunya Allah yang benar. Artinya tidak ada Allah yang benar selain Allah Bapa. Dan saya ulangi sekali lagi, Bapa itu artinya adalah secara rohani, bukan secara hurufiah. Yang artinya sumber dari semua yang ada. Jadi semua yang ada bersumber dari Bapa.
dan Anak, yaitu Yesus Kristus yang telah diutus Bapa itu, artinya secara rohani bersumber dari Bapa. Karena setiap anak bersumber dari Bapa. Jadi, sesuai ajaran Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat dunia itu, tanpa kita mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar itu, kita tidak akan bisa hidup kekal bersama Tuhan di surga. Sebenarnya dasar iman Kristen tentang Allah Tritunggal adalah bersumber dari ajaran Yesus Kristus yang tertulis dalam kitab Injil Matius 28 ayat 19. Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya untuk memberitakan Injil, Yesus berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Lalu kenapa banyak orang yang bingung tentang Allah Tritunggal itu? Inilah yang menjadi alasannya. Dalam Matius 11 ayat 27. "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Jadi tanpa Yesus Anak menyatakannya, manusia tidak ada yang bisa mengenalnya. Hanya yang dikehendaki oleh Anak itulah yang bisa mengenalnya. Tanpa kehendak Anak, tanpa Anak berkenan untuk menyatakannya, maka manusia tidak ada yang bisa mengenal Bapa. Siapa ini Bapa? Bapa ini adalah artinya secara rohani, sumber dari semua yang ada. Jadi Allah Bapa adalah Allah sumber dari semua yang ada. Siapakah nama Allah Bapa itu? Jawabannya bisa kita lihat dalam kitab Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12, Yesus Anak mengatakan, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Jadi Yesus Anak mengatakan kepada Bapa, "Namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Jadi nama Yesus Anak adalah nama Yesus Bapa yang telah diberikan kepadanya. Jadi nama Allah Bapa adalah Yesus. Bisa juga kita lihat dalam Injil Yohanes 17 ayat 11. "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Jadi Yesus Anak, yaitu Yesus Bapa yang telah menjadi manusia itu mengatakan kepada Yesus Bapa yang masih dalam tubuh roh, "Namamu yang telah engkau berikan kepada aku." Jadi nama Bapa diberikan kepada Anak, yaitu Yesus.
Jadi nama Bapa itu, Allah sumber dari semua yang ada itu adalah Yesus. Dan Ia menjadi manusia dengan membentuk dari roh dan suaranya atau firman-Nya dalam perawan Maria dan terlahir sebagai manusia kudus yang tidak berdosa, yang disebut anak, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Yesus Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang benar selain dari Yesus Bapa. Itu bisa dapat kita buktikan sesuai dengan Injil Yohanes 17 ayat 3. Yesus Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah yang benar selain dari Yesus Bapa. Itu bisa dapat kita buktikan sesuai dengan Injil Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus Anak mengatakan kepada Yesus Bapa bahwa manusia hidup kekal apabila manusia bisa mengenal Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Karena Bapa artinya adalah sumber dari semua yang ada. Jadi hanya Allah yang sumber dari semua yang ada itulah satu-satunya Allah yang benar. Dialah Allah yang maha besar, maha kuasa, maha hadir, maha kudus, dan maha segalanya. Tak ada yang benar selain daripada Dia. Dia adalah Tuhan Sang Penguasa semesta alam ini. Itulah sebabnya dalam Injil Yohanes 6 ayat 45, Yesus mengatakan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada-Aku. Jadi semua yang menerima ajaran dari Allah Bapa yang adalah sumber dari semua yang ada itu akan datang kepada Yesus yang telah menjadi manusia itu. Karena Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus Bapa yang membentuk dari roh dan suaranya menjadi manusia untuk menyatakan nama dan wajahnya kepada manusia berdosa. Karena kalau Dia tidak membentuk roh dan suaranya menjadi manusia, Dia tidak bisa dilihat, Dia tidak bisa dikenal oleh manusia berdosa. Itulah sebabnya dalam kitab Yesaya 9 ayat 5, nubuat tentang kelahiran Yesus mengatakan bahwa telah lahir seorang putra, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah kelahiran, nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu. Jauh sebelum Yesus Bapa menjelma dan menjadi manusia, Yesaya telah menubuatkan kelahirannya. Itulah sebabnya kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 11-12 mengatakan, selain dalam nama Yesus,
tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia. Hanya dalam nama Yesuslah ada keselamatan. Karena Yesus yang telah menjadi manusia itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang membentuk dari roh dan suara atau firman-Nya untuk menjadi terlahir sebagai manusia kudus, untuk menyatakan nama dan wajah-Nya kepada dunia yang berdosa, supaya manusia berdosa bisa mengenal Allah dan kembali kepada Allah, berjalan bersama Allah di jalan Allah yang lurus menuju surga. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Karena Yesus, anak yang menjadi manusia itu adalah Yesus Bapa itu sendiri, membentuk dari roh dan suaranya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu, bukan tiga. Mereka adalah satu tubuh dalam tubuh kemuliaan, yaitu tubuh Kristus. Dan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa dari semua dosanya. Bagi semua yang percaya dan beriman kepadanya. Jadi, kesimpulannya adalah Bapa adalah Allah, sumber dari semua yang ada, dan Anak adalah Bapa adalah Allah, sumber dari semua yang ada, dan Anak adalah Bapa yang menjadi manusia melalui roh dan firman-Nya, dan Roh Kudus Allah adalah Bapa yang menjelma melalui manusia melalui Roh Kudus-Nya, yaitu melalui manusia-manusia, orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima pengajaran Yesus dan melakukan firman Yesus dan melakukan perintah Yesus, yaitu Bapa yang telah menjadi manusia itu. Jadi mereka bukan tiga, tapi satu. Satu tubuh, satu nama, satu roh, satu tujuan, dan satu kerajaan. Yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tempat Tuhan hidup kekal bersama umat-umat pilihan-Nya.